Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hidayah yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berdoa untuk panjenengan semua, semoga selama Ramadan ini panjenengan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan juga keberlimpahan, sehingga nantinya bisa berakhir husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya melihat sedikit kemajuan kayaknya ya. Iya nih, sudah mulai ada tanda-tanda kejarang-jarangan ya. Iya. Nek kemarin saya datang masih agak penuh ini rasanya. Melihatnya kayaknya nggak ada jalan keluar. Sekarang jalan keluarnya terbuka lebar, Pak. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Apapun itu tetap kita syukuri, karena memang dalam rangka menuju surga itu tidak semua orang bisa menjalaninya. Ya, walabul ilmi itu sudah dijanjikan Allah sebagai salah satu jalan mudah masuk ke dalam surga. Tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Maka panjenengan yang memang Allah takdirkan hadir di sore hari ini dalam rangka thalabul ilmi, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barangkali ketika duduk di sini masih ada hati yang membawa rasa-rasa yang menjadi lebih baik dari orang lain yang tidak hadir. Ya, jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini, Masya Allah, ini saya juga ujiannya dengan mic-nya ini. Mendapat ujian dengan mic, kira-kira saya bisa bersabar dengan mic yang bermasalah atau enggak? Materi kita kemarin tentang sabar, tetap jadi orang baik, mau di Ramadan atau enggak ya Bu? Maka hari ini kita langsung praktek. Mic-nya dibikin nyala, hidup. Bu Nida bisa tetap sabar apa enggak? Kalau enggak bisa ngamuk kita dengan mic ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir perjumpaan kita, saya menyampaikan materi ini, saya ngulang lagi ya, istilahnya apa, biar semakin kuat ingatannya. Bahwa kemarin kita membahas tentang Allah memberi dua potensi pada manusia, yaitu potensi fujur dan takwa. Dan potensi ini rupanya dikendalikan oleh sebuah mesin yang ada di otak kita, yang kemarin saya sampaikan, saya analogikan atau saya misalkan dengan lantai rumah. Lantai rumah satu, lantai kedua dan lantai yang ketiga ya. Bahwa ternyata baiknya kita itu di Ramadan ataupun tidak di Ramadan, itu bisa tergantung dari mesin yang ada di kepala kita ini. Kita ingin menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran, saya pengen jadi orang baik. Maka di luar Ramadan pun kita tetap harus sadar, saya adalah orang baik ya. Kemudian saya menguatkannya dengan dalil dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, di mana Allah menyatakan, afahasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian main-main? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepadaku? Begitu melihat siapa imamnya yang naik, langsung deh, wah dia lagi, alamat suwi. Kalau sudah lihat begitu, suwi ini alamatnya. Kalau tahu tadi dia yang jadi imam, mending aku pulang isya lagi. Ada kalanya kemarin saya sampaikan, iya kita pengennya baik terus, solid terus,
Tapi ya itu tadi, kadang kita udah sadar, mengeluhkan seorang imam yang bacaan panjang itu sebenarnya nggak baik, udah sadar. Cuman ini hati nih, mulut kadang nggak tahan juga, akhirnya keluar juga. Jujur dan takwa mana yang kita inginkan lebih kuat dia? Apakah fujurnya ataukah takwanya? Maka orang yang dengan sadar menjalani Ramadan, ya, walaupun hari pertama sampai hari terakhir tetap harus muncul di musola, nggak milih-milih hari dia, ya. Oh ini baru awal-awal saya hadir lah, kan semua lagi pada semangat nih. Begitu mulai pertengahan pula semangatnya menurun, soknya maju, ya, semangatnya turun, soknya maju, gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika aktivitas kita atau amalan kita itu naik turun, itu kaitannya dengan istiqomah, bener? Bener ya? Jadi kalau kita udah bisa lurus terus itu kayak gitu, terus nah itu namanya istiqomah. Nah, istiqomah. Kenapa kok istiqomah itu nggak mudah? Kan pertanyaannya itu. Jenengan punya keinginan jadi orang yang istiqomah nggak, Bu? Bapak gimana, Pak? Punya keinginan untuk tetap istiqomah, Pak? Nah, tapi untuk menjadi orang yang istiqomah rasa-rasanya tuh nggak mudah. Ada aja tantangannya, ya. Yang harus kita tanyakan itu gini, Ramadan itu Allah datangkan untuk kita pertemukan dengan kita setiap tahunnya. Tujuannya kan cuma satu tuh, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu untuk takwa itu nggak cuma di bulan Ramadan, tapi tattaqun ini niatannya untuk sepanjang hidup kita. Tattaqun, takwa, gitu. Tapi yang terjadi takwa kita kebanyakan cuma di bulan Ramadan. Selesai Ramadan kembali lagi ke awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal kita ini udah berusaha sadar. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 kita udah diusahakan untuk ingat. Setiap kita mau emosi, lantai 3 kita udah mulai berpikir latangdob, udah. Sudah diupayakan seperti itu. Tapi ini mulut kadang kerucut, keluar juga omelannya. Kan gitu tuh. Terasa nggak, Bu, tantangannya seperti itu? Kaget saya kira ada apa. Ibu-ibu tidak apa-apa ya, namanya anak memang begitu dia, ya. Jangan ibu yang bikin saya kaget, anaknya jalan saya nggak masalah. Ibu yang bikin saya kaget. Ya, ini kaitannya dengan lantai 1 kita ini. Saya udah berusaha untuk positive thinking, tapi gerakan jenengan bikin saya kaget, kirain ada apa. Masya Allah, ini kita langsung praktek ini, Bu, ya. Mohon maaf ya, anak-anak lari, anak-anak teriak itu biasa. Tergantung fokus kita nih. Nek jenengan gampang ke distrak, ya itulah yang terjadi. Penceramahnya ngomong, jenengan juga ngomong. Jadi tolong ya, tetap anak mau lewat, mau ngapain terserah mereka ya, Bu. Ya, kalau memang mereka mau diingatkan, ingatkan dari rumah, jangan di masjid diingatkan, jangan lari. No. Ya, dari rumah udah diarahkan. Nah, nanti kita mau ke masjid ya, di masjid tempat orang ibadah. Ya, jadi kalau sudah di masjid, tolong kalau misalnya kamu udah ngeliatin mama ngelirik, sadar segera, nggak boleh macem-macem di situ, gitu. Ya. Kamu mau masuk surga kan? Kalau mau masuk surga, jadi anak yang solihah ya, Nak. Di masjid nggak dipakai untuk main, nggak lari-lari. Kalau mau lari di luar. Jadi diarahkan, karena anak memang belum punya solusi. Ya, pemikirannya masih abstrak, masih campur baur, kita yang arahkan. Oke? Jadi ini ibu-ibu jangan malah saya yang ngurusin kagetnya jenengan ya, tolong. Oke, baik, kita kembali lagi tentang tadi istiqomah. Kok ya
istiqomah? Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, jawabannya itu gampang sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa istiqomah untuk tetap bertakwa bahkan di luar Ramadan? Semua itu terjadi hanya karena kita selama Ramadan meningkatkan aktivitas kita tapi tidak memperbaiki konsep diri kita. Hanya aktivitas, bukan konsep diri kita. Apa itu konsep diri? Ini saya memang sengaja membawakan hal-hal yang baru ya Bu, istilah-istilah yang baru. Biar panjenengan ngajinya itu levelnya agak naik. Ya. Selama ini kan level kita ya paling dengerin aja itu tanpa ada tambahan istilah. Istilah itu bikin kita lebih paham. Oh, ternyata ilmunya ada gitu loh. Ya. Jadi istiqomah itu bukan masalah niat. Ya, selama ini kan baru niat ya. Aku pengen istiqomah gitu. Itu baru. Jadi istiqomah itu bukan masalah niat, tapi yang utama dia adalah masalah identitas. Apa ibu-ibu? Identitas. Identitas gitu ya bapak-bapak. Identitas. Apa itu identitas? Banyak orang punya niat baik, ya, ingin rajin sholat, ingin rajin tilawah, ingin rajin sedekah, ingin lebih sabar, ya kan? Tapi perilaku kita selalu mengikuti cara kita memandang diri kita. Jadi konsep diri itu adalah bagaimana kita memandang diri kita. Kalau kita menganggap diri kita itu gini, oh pancen aku ki koyo ngene, ora iso sabar. Nah, maka itulah yang terjadi. Niat pengen sabar nggak bisa sabar karena kita memandang diri kita orang yang nggak sabaran. Paham nggak di sini nih? Paham ya? Kalau jenengan merasa diri jenengan, aku ki ora pinter, nggak bisa apa-apa, ya udah memang nggak bisa apa-apa. Kalau jenengan merasa bahwa saya ini orang miskin, nggak punya harta, nggak punya apa, ya sudah jadi miskin. Itu namanya identitas. Ya, kayak anak sekolah itu Bu, saya anak SD, maka identitasnya jadi anak SD. Jadi kalau ada anak SD kok kelakuannya kayak anak SMA, berarti itu salah identitas tuh. Gitu, Ge? Paham di sini ya? Nah, jadi ketika kita kesulitan untuk bisa istiqomah, bukan karena salah di niat, tapi belum adanya perubahan identitas kita. Kalau memang kepingin jadi orang yang sabar, maka rubah identitas kita menjadi aku orang yang sabar. Jadi ini hampir mirip-mirip dengan afirmasi ibu-ibu. Ya, saya sabar, saya solihah, saya kuat. Nah itu tuh. Jadi kita memberikan identitas pada diri kita, identitas yang positif. Kalau kita sudah punya identitas yang positif, kita akan berusaha melakukan hal-hal yang positif. Karena apa? Karena saat kita melakukan hal yang tidak baik, identitas kita merasa nggak cocok. Kok orang sabar marah-marah? Kan gitu. Oh, aku itu orangnya sabar kok malah ngomel aja bawaannya, gitu. Kalau saya solihah kok kerjaannya ngomongi orang terus, identitasnya menolak, gitu. Paham di sini ya? Maka itu kembali, istiqomah bukan masalah niat, tapi masalah identitas. Nah, ini yang perlu saya sampaikan juga. Jadi konsep diri itu, ibu-ibu coba katakan konsep diri. Konsep diri. Jadi jangan diem aja ya Bu. Konsep diri itu supaya nanti jalur otak kita itu membentuk memori baru. Konsep diri. Konsep diri ini adalah narasi batin kita. Apa yang kita ucapkan untuk diri kita. Ya. Saya tekan ulang-ulang ini, masalah ini biar makin dalam ini pemahamannya, gitu ya. Jadi ketika kita sudah merasa saya ini
hamba yang sedang belajar untuk takwa. Kata takwa ini akan membuat kita bersikap hati-hati supaya tidak melanggar identitas kita tadi. Mau ngomel, kan saya orang bertakwa. Mau ngomongi orang, enggak enak. Saya bertakwa kok. Ya. Mau apa lagi? Ngeluh tentang kehidupan. Masa orang bertakwa ngeluh? Kan gitu. Ya. Jadi kita selalu berusaha untuk menyesuaikan apa yang ada di dalam identitas kita itu dengan tindakan-tindakan kita. Ya. Nah, disinilah banyak orang yang tidak berhasil. Karena apa? Cuma sekadar niat tadi, aku pengen sabar, tapi tidak mengubah identitasnya. Makanya nggak berhasil sabar. Aku pengen rajin sholat, pokoknya Ramadan kali ini aku akan sholat full. Baru sampai niat. Identitasnya nggak dirubah, masih sama kayak sebelum Ramadan. Makanya begitu selesai Ramadan hilang pula dari masjid. Itu ceritanya. Ya? Bisa dipahami ya Bapak-bapak ya? Oke, alhamdulillah. Maka Ramadan ini, kenapa Allah pertemukan kita dengan Ramadan? Saya mau mengajak panjenengan untuk bersyukur. Banyak-banyak bersyukur Allah pertemukan dengan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini melatih kita untuk merebranding, apa ya bahasanya nih? Memperbaharui identitas kita itu tadi. Kalau jenengan ya, jadi dengan jenengan menginginkan untuk aku puasa agar seperti yang diinginkan Allah, la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa, maka jenengan dilatih selama Ramadan ini untuk jadi punya identitas takwa yang baru. Allah tidak mengatakan kepada kita untuk apa? Agar kalian melakukan takwa, enggak. Tapi Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Itu bahasa identitas. Ya. Tidak disuruh melakukan takwa, enggak, tapi menjadi takwa. Identitas itu tuh. Saya orang bertakwa. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Mbak, saya harus ngecek si Mbak. Soalnya si Mbak sudah duduk paling depan ya. Gimana? Paham ya Mbak? Sip. Ya. Baik. Kalau kita sudah mulai menyadari, oh ternyata selain saya harus mengelola 3 lantai rumah saya tadi, 3 lantai otak saya tadi, ternyata saya harus memperbarui identitas. Nah, untuk memperbarui identitas, saya mau spill rahasianya supaya jenengan bisa lebih mudah untuk memperbaiki identitas ini. Ya. Jadi kalau kemarin saya sudah menyampaikan tentang 3 lantai otak kita, ada namanya lantai apa Bu? Spontan. Kemudian ada lantai rasa, dan yang terakhir ada lantai berpikir. Saya udah nyampaikan belum sih? Sudah ya? Belum? Sudah? Sudah belum? Belum kok? Oh alah, berarti jenengan ketinggalan kok Bu? Waduh, ini mohon maaf ini Pak, memang belum disampaikan ya? Pantes saya ngeliatin wajah-wajah. Beda tempat ya. Oke, gini aja. 3 lantai tadi, ini saya pernah nyampaikan di malam Selasa, ya, tentang 3 komponen otak. Nah, alhamdulillah, yes. Kalau 3 komponen otak tahu ya Bu? Nah, tuh ada yang komponen otaknya reptil, ya kan? Nah, tuh
tindakan kita, ya kan? Ketika kita mau kita mau marah, ya, kita berharap untuk apa? Mesin lagi. Otak reptil kita itu spontanitasnya. Mau marah, kita tahan. Ya kan? Kita udah rasanya marah ini. Mulut udah mau bergerak untuk istilahnya untuk ngomel atau apa gitu ya. Tapi otak berpikir kita melarang. Jangan la taghdab karena sudah ada isinya. Ayat-ayat Allah, gitu ya. Nah, itu sedikit kilas baliknya aja dah. Jadi, tingkah laku kita ini dikendalikan oleh 3 komponen otak itu tadi. Nah, selain 3 komponen otak itu tadi, ada yang namanya untuk perubahan konsep diri ini tadi, namanya adalah saya sebutnya sebagai 3 ruang dalam diri kita. Ada 3 ruangan. Ibu tahu ruangan ya ini ya. Kalau dalam rumah itu ada namanya ruang tamu, ruang tidur, ya kan, ruang kamar mandi gitu ya. Nah, ini di dalam diri kita ada 3 ruang. Jadi manusia itu tidak bergerak hanya dengan tubuhnya, tapi ada 3 ruang yang bekerja dalam diri kita. Yang pertama namanya ruang berpikir. Ini kaitannya dengan 3 komponen otak itu tadi. Ruang berpikir, ruang merasa, ruang bergerak atau ruang action. Ruang berpikir itu adalah apa yang kita yakini. Kita yakini benar, itu kita pikirkan itu benar. Kalau ruang merasa itu adalah apa yang kita cintai dan kita takuti. Sedangkan ruang bertindak adalah apa yang akhirnya menjadi kebiasaan hidup kita. Itu ruang tindakan. Contohnya gampangnya gini Bu, ketika jenengan menghadapi ujian hidup, ruang berpikir jenengan akan mikirnya gini, ini ujian atau amarah Allah padaku. Ini adalah cara Allah meninggikan derajatku atau cara Allah merendahkan aku. Itu yang kita pikirkan. Ruang rasanya gimana? Ruang rasanya ada yang nyesek. Kalau dia merasa ini sebagai penghinaan, dia akan merasa sedih. Tapi kalau dia merasa ini adalah ujian dari Allah, dia akan merasa bahagia. Karena ujian itu tanda Allah sedang meninggikan derajatnya, ya kan? Ruang actionnya gimana? Ruang actionnya ketika dia merasa sedih, nangis. Tapi kalau dia merasa senang, merasa bahagia, bersyukur, maka dia akan mengucap Alhamdulillah. Itu actionnya. Sampai sini bisa dipahami ya Bu? Oke, sip. Nah, konsep diri yang tadi kita bicarakan itu terbentuk dari 3 ini tadi, 3 ruangan ini tadi, ya. Maka itu bukan masalah konsep diri, bukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita actionkan berulang-ulang. Berulang-ulang, itulah konsep diri. Puasa, kalau terkait dengan ruang berpikir ya Bu, puasa itu setiap hari mengingatkan kita untuk apa? Hidup bukan sekadar makan dan urusan dunia saja. Ya, ini ruang berpikir kita nih tentang puasa ya. Hidup bukan masalah makan atau tentang urusan dunia. Kita ini diawasi Allah. Maka saya puasa harus benar-benar. Makanya kita apa Bu? Walaupun sepi kita tetap tahan diri, nggak makan, betul? Walaupun di tempat yang sepi nggak ada orang sama sekali, kita nggak berani untuk nyicip makanan, gitu ya. Bahwa hidup ini punya tujuan, itu ruang berpikir kita. Jadi kalau misalnya dia masih seperti yang lama, dia akan berpikir bahwa hidup itu biasa saja. Saya bebas melakukan apapun. Tapi saat jenengan sudah mengenal ayat Al-Mu'minun 115, ada perubahan nggak Bu? Berarti hidupku nggak main-main ini. Aku harus lebih hati-hati ini. Ada punya perubahan itu nggak? Itulah yang disebut konsep diri yang baru. Saat jenengan merasakan perubahan karena sudah tahu tentang ayat Al-Mu'minun 115, jenengan melakukan perubahan konsep diri.
hidupku tidak main-main. Berarti ibadahku harus serius. Hidupku jangan diisi dengan hal-hal yang merugikan atau yang menyakiti orang lain. Akhirnya itu yang dipikirkan. Itu ya. Terkait dengan ruang merasa, Ramadan membuat hati kita itu dilatih untuk apa? Nahan marah. Ya kan? Ini kita sedang dilatih oleh Ramadan nih tentang perubahan konsep diri tadi. Menahan marah, tahan keinginan. Pokoknya mau makan, mau minum, tapi kalau belum adzan maghrib, kita belum makan minum. Kita mampu akhirnya bisa punya empati karena merasa oh ternyata kayak gini ya kalau orang tuh nggak punya makanan, lapar, jadi lebih sensitif kitanya tuh, ya. Kemudian apa? Kita lebih menikmati tilawah dan doa karena merasa ketenangan. Setelah membaca Quran rasanya hati tuh jadi lebih tenang. Gitu ya, itu ruang merasa kita. Jadi perasaan kita itu yang dulunya mungkin mengerjakan sholat, ngaji itu hanya karena nggak enak hati sama tetangga. Setelah di Ramadan itu kita dibiasakan untuk merasa apa? Bahwa inilah yang aku butuhkan dalam hidupku. Ketenangan dalam ibadah, ketenangan dalam membaca Quran, gitu. Maka konsep dirinya pun berubah. Menjadi lebih tenang karena ibadah. Maka saat Ramadan ataupun tidak Ramadan tetap aja pilihan dia ketika hatinya sumpah adalah Al-Quran. Itu kalau sudah punya konsep diri yang baru. Dan yang ketiga adalah ruang bertindak. Kita bertindak di selama Ramadan apa Bu? Bangun sahur. Jenengan ngikutin berita tentang orang yang bilang sahur itu mengganggu tidurnya. Bapak-bapak ada yang ngikutin nggak Pak? Ada yang protes bahwa sahur itu nggak untuk semua orang. Sahur itu mengganggu tidur, gitu. Ini nih efek dari apa? Ruang berpikir nggak dipakai, ruang merasa nggak dipakai, akhirnya actionnya, ruang bertindaknya asal melakukan aja ngomongnya. Selama Ramadan kita diajari untuk apa? Bersedekah, jaga lisan ya. Semua diulang selama 30 hari Bu. Paling kurang 30 hari. Kenapa begitu? Karena sebuah identitas yang baru lahir dari kebiasaan yang diulang-ulang terus. Jenengan kalau sudah terbiasa nahan diri untuk tidak berkata yang tidak baik, itu nanti akan bisa berketerusan kalau sudah terbangun konsep diri yang baru. Ya. Maka di Ramadan ataupun tidak Ramadan, jenengan tetap tahan lisan. Gitu. Maka di sini masalah setelah Ramadan bukan karena kita lupa ilmunya. Kebayang setiap hari ngaji Bu. Bukan karena lupa ilmunya, bukan. Tapi karena belum punya konsep diri yang baru. Jenengan masih memandang diri jenengan seperti yang lalu. Ya. Ruang berpikirnya kembali ke yang dulu. Ruang rasanya juga kembali yang dulu. Ruang bertindaknya akhirnya kembali juga yang dulu. Padahal ilmunya sudah ada. Ya. Itu kenapa banyak yang kepengen istiqomah nggak berhasil, karena konsep diri yang lamanya masih tetap ada, tidak dirubah. Ya, seperti itu. Paham di sini ya ibu-ibu? Ini sebentar lagi ya ibu-ibu. Saya ingin menyampaikan bahwa bahasa konsep diri ini sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Konsep diri ini adalah istilah psikologi modern, tapi Islam sudah menjabarkannya 1400 tahun yang lalu. Di manakah Islam menjabarkan konsep diri ini? Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Para guru, para penceramah paling senang membawakan ayat ini kalau berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa.
Jenengan akan sangat sering mendengarkan ayat ini dibacakan ketika Idul Fitri. Coba nanti dicek di rumah. Untuk Quran surat Ali Imran ayat 133. Ya. Ini konsep diri saya nih dilatih di sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Konsep diri manusia bertakwa. Siapa manusia bertakwa? Konsep dirinya seperti apa? Di 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini konsep diri yang berlaku sepanjang zaman. Ya. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Perhatikan, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Panjenengan berinfak baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Konsep diri itu. Selanjutnya apa? Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, ya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Konsep diri itu. Seorang yang bertakwa, kalau kita sudah punya konsep diri yang baik, bahwa saya adalah orang yang memaafkan orang lain, maka apapun kejadiannya tetap aja kita maafkan. Kita percaya Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Kita tidak menuntut untuk apa? Pokoknya saya harus balas apapun yang dia lakukan. Terkadang manusia ingin menunjukkan kekuatannya dengan apa? Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Itu konsep diri yang keliru. Ya. Makanya seorang mukmin, seorang yang bertakwa, dilakukan diperbuat seperti apapun oleh orang lain, sakit hati seperti apapun, dia tetap ikhlas memaafkan. Tapi bukan berarti maaf terus lupa, enggak. Maaf tetap diingat, tapi bukan berarti membenci, ya. Dan yang terakhir Allah tegaskan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jenengan mau dicintai Allah boten? Maka tetaplah baik di luar Ramadan. Jangan hanya semangat saat Ramadan. Mulai sekarang pastikan punya konsep diri yang baik, yang baru. Pokoknya saya baik kapanpun, apapun keadaannya saya tetap baik. Apapun situasinya saya nggak gampang ngomel lagi. Itu yang harus dilatih. Dan yang terakhir Allah katakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa konsep diri manusia bertakwa itu adalah demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Perhatikan kalimat ini. Orang yang bertakwa, orang yang memiliki konsep diri takwa, bukan berarti orang yang sempurna. Mereka juga tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa terjerumus dalam dosa, tapi mereka bersegera mengingat Allah dan memohon ampunan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita setiap harinya saat Ramadan mungkin masih juga melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi bukan berarti lantas kita menjadi orang yang munafik atau bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah mereka yang segera kembali kepada Allah ketika menyadari melakukan dosa. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan melatih 3 ruang dalam diri kita, dan Allah menggambarkan hasil akhirnya dalam Quran surat Ali Imran 133 sampai 135 tadi. Mereka bukan manusia Ramadan, mereka adalah manusia bertakwa yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan bersegera memohon ampun pada Allah ketika melakukan dosa. Itulah konsep diri yang ingin dibangun dalam Ramadan. Maka mari kita bersama-sama, mungkin tidak mudah bagi kita untuk istiqomah menjadi takwa, tapi ingat, segeralah kembali kepada Allah ketika kita tergelincir. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.